Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Maulana dari kelas 2 Depenjas. NPM saya 192199131. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang sering disebut juga RPP. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat topik tentang senam dasar, yaitu tentang senam aerobik. Nah, sebelum itu ada struktural dalam RPP ini, yaitu ada nama sekolah yaitu SMA N 1 Singaparna. Terus ada mata pelajaran, kompetensi keahlian, kelas dan semester, kemudian tahun pelajaran, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Nah, yang pertama di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang kompetensi inti atau KI. Nah, yang pertama yaitu memahami dan menerapkan tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dasar, dan mengagnotifkan sesuai dengan bidang dan lingkup kajian pendidikan jasmani. Nah, jadi pada teknisnya spesifik dan detail dan juga kompleks. Nah, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dalam konteks sebagai bagian dari kekeluargaan, sekolah, terus dunia kerja, dan warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Nah, yang selanjutnya ada melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, terus ada informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta memecahkan masalah jadi sesuai dengan bidang kajian pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri yaitu yang pertama adalah menganalisis gerak, rangkaian langkah, dan ayunan lengan mengikuti irama atau ketukan dalam aktivitas gerak berirama. Dan yang kedua adalah mempraktikkan hasil analisis gerak, rangkaian langkah, dan ayunan lengan mengikuti irama ketukan dalam aktivitas yang sama berirama. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi ada berdasarkan dimensi pengetahuan dan proses kognitif atau IPK dari KD tersebut sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah merinci berbagai variasi dan kombinasi gerak langkah kaki dalam aktivitas gerak berirama. Yang selanjutnya adalah merinci berbagai variasi dan kombinasi gerak ayunan lengan dalam aktivitas gerak berirama. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran, jadi dalam tujuan pembelajaran yaitu melalui pendekatan saintifik dan model inquiry learning. Jadi peserta didik itu harus yang pertama yaitu menunjukkan sikap religius sebelum dan setelah melakukan rangkaian gerak berirama dengan berdoa, tawakal, dan berperilaku baik. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, sportivitas, tanggung jawab, dan kerjasama selama mengikuti pembelajaran. Yang ketiga adalah jadi siswa itu merinci berbagai variasi dan kombinasi gerak langkah kaki, aktivitas gerak berirama dengan jelas dan terperinci. Yang nomor 4 adalah merinci berbagai variasi kombinasi gerak ayunan lengan dalam aktivitas gerak berirama dengan jelas dan terperinci juga. Nah, yang kelima adalah mendemonstrasikan berbagai variasi dan kombinasi keterampilan gerak langkah kaki, aktivitas gerak berirama. Dan yang terakhir, yang keenam adalah mendemonstrasikan berbagai variasi dan kombinasi keterampilan gerak ayunan lengan, aktivitas gerak berirama. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, dalam materi pembelajaran kali ini, materi pembelajaran menggunakan materi pembelajaran reguler. Nah, yang pertama adalah rangkaian gerak langkah kaki atau single step. Yang kedua, rangkaian gerak langkah kaki double step. Yang ketiga adalah gerak langkah kaki V-step. Nah, yang selanjutnya adalah ada langkah kaki touch, kemudian marching, yang selanjutnya ada easy walk, kemudian yang selanjutnya ada lunges samping, dan yang selanjutnya juga ada lunges belakang, kemudian ada mambo, kemudian bicep curl, chest press, cross arm, kemudian ada open the window, ada shoulder press dan tricep curl, kemudian
perlombaan senam irama dari hasil koreografi. Nah, untuk materi pembelajaran remedial ada bentuk rangkaian langkah kaki senam berirama, dan yang kedua bentuk rangkaian gerak ayunan lengan senam berirama. Nah, materi pembelajaran pengayaan yaitu jadi siswa juga menyusun koreografi berbagai bentuk variasi dan kombinasi langkah kaki dan ayunan lengan serta membuat perlombaan antar kelompok siswa. Nah, jadi pendekatan setelah itu juga kita masuk ke pendekatan model dan metode pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah pendekatan saintifik, kemudian adalah model pembelajaran yaitu inquiry learning, dan yang ketiga adalah metode atau penugasan. Kemudian juga kita masuk ke media dan alat pembelajaran. Nah, jadi pada media dan alat pembelajaran kali ini kita menggunakan jadi model peserta didik atau guru yang memperagakan rangkaian gerak atau gerakan keterampilan itu langkah kaki dan ayunan lengan aktivitas gerak ritmik. Nah, jadi kemudian alat pembelajaran, kita masuk ke alat pembelajaran. Jadi yang harus dibutuhkan adalah lapangan olahraga atau halaman sekolah. Nah, yang kedua adalah laptop, yang ketiga adalah music box atau speaker pengeras suara seperti itu, dan yang terakhir adalah fluid dan stopwatch. Nah, untuk sumber belajarnya kita juga bisa bersumber pada buku paket, modul pembelajaran, dan juga internet yang paling sering kita gunakan pada zaman sekarang atau peradaban kali ini. Nah, yang selanjutnya adalah kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, yaitu pada pertemuan pertama. Nah, jadi alokasi waktunya itu 15 menit. Nah, jadi pendahuluannya itu adalah berbaris, memberi salam, terus kemudian berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik dan absensi. Nah, yang kedua adalah guru mempertanyakan keadaan dan kondisi kesehatan para peserta didik. Jadi jika ada yang sakit, peserta didik bersangkutan tidak perlu mengikuti aktivitas fisik, tapi harus tetap berada di pinggir lapangan olahraga. Jadi harus berada dalam lingkungan pembelajaran juga. Yang ketiga adalah guru meminta salah seorang peserta didik jadi untuk memimpin melakukan pemanasan. Nah, pemanasan yang dilakukan antara lain adalah pemanasan untuk seluruh tubuh dan pemanasan secara spesifik untuk jenis aktivitas yang akan diikuti melalui permainan. Nah, saat melakukan pemanasan, guru mengamati kebenaran gerak pemanasan. Jadi, jika terdapat peserta didik yang melakukan kesalahan, guru langsung memperbaiki pada saat kejadian atau sambil memberhentikan pemanasan sementara. Nah, jadi guru juga mempertanyakan tujuan dan manfaat melakukan pemanasan sebelum melakukan aktivitas fisik. Jadi, yaitu untuk jadi pemanasan juga bermanfaat untuk mempersiapkan tubuh menerima beban yang lebih berat, untuk mengurangi resiko cedera dalam melakukan aktivitas fisik, dan untuk menciptakan ruang gerak persendian lebih luas. Jadi untuk persiapan aktivitas yang lebih berat intinya itu. Yang selanjutnya adalah melakukan aktivitas permainan kecil untuk pemanasan sebelum ke materi pembelajaran atau peregangan dengan musik. Nah, seperti itu. Kemudian guru mempertanyakan manakah kegiatan yang sering dilakukan setiap akhir pekan berdasarkan contoh gambar. Nah, jadi apakah ada perbedaan jenis senam yang ditampilkan pada gambar dan pertanyaan lainnya yang sering relevan. Yang kemudian adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 1, yaitu rangkaian gerakan langkah kaki, aktivitas senam ritmik atau senam aerobik. Nah, jadi setelah itu juga, guru menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran yang akan dilalui selama pertemuan, itu membagi pasangan atau kelompok, dan seperti pengamat atau pelaku terus membagikan lembar praktikum siswa dan juga mengatur giliran peran, melakukan klasifikasi dan melakukan penilaian. Nah, itu adalah pada saat pendahuluan. Nah, kita juga masuk ke kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti alokasi waktunya itu adalah 105 menit atau 1 jam 35 menit. Nah, bukan 1 jam 35 menit, 1 jam 45 menit.
Yang selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Yang pertama yaitu mengamati. Nah, peserta didik mengamati rangkaian gerak langkah kaki yaitu single step. Jadi melakukan pengamatan buku teks pelajaran dan pelajaran peserta didik lain yang dianggap mampu. Nah, pada single step ini gerakan kakinya itu membuka ke samping kiri dan samping kanan. Kemudian peserta didik masuk ke langkah yang selanjutnya yaitu double step. Nah, pada double step ini gerakan perpindahan kaki ke samping, ke kanan dan ke kiri itu dilakukan secara 2 kali sentuhan. Nah, yang ketiga adalah peserta didik melakukan rangkaian gerak langkah kaki yaitu tentang P-step. Nah, pada saat melakukan P-step ini gerakannya itu kaki, kalau dimulai dari kanan itu kaki kanan ke depan, terus diikuti kaki kiri, kemudian kembali lagi ke belakang, seperti itu. Kemudian masuk ke two touch. Nah, jadi pada two touch ini kaki hanya satu bagian saja, atau kalau kita menggunakan kaki kanan berarti kaki kiri yang menjadi tumpuan. Jadi seperti ini gerakannya itu ke depan dan ke belakang, dan kaki kiri sebagai tumpuan sekaligus juga sebagai pengatur ritme irama. Nah, yang selanjutnya siswa juga melakukan gerakan marching. Jadi gerakan marching itu adalah kata lain dari gerakan jalan di tempat. Nah, saat mempraktekannya itu kedua kaki itu silih bergantian diangkat kira-kira setinggi betis dan lutut ditekuk dengan sudut kemiringan 90 derajat. Setiap kaki juga mendarat dan menyentuh lantai, dimulai dari bola kaki dan berakhir di ketumit. Nah, jadi itu adalah saat mengamati gerakan awal. Kemudian adalah sikap awal gerakan easy walk. Nah, jadi dengan berdiri dan kedua kaki dirapatkan, pada hitungan pertama kaki kanan melangkah ke depan hingga 45 derajat, kemudian kaki kiri bergerak ke samping kanan, dan hitungan kedua kaki kanan dan kaki kiri berada pada posisi semula. Ulangi gerakan tersebut hingga 8 hitungan. Yang selanjutnya adalah, jadi peserta didik juga mengamati gerakan kaki lunges samping. Nah, di mana kaki bagian kanan dibuka ke samping kaki kiri dan kaki kiri juga diam menjadi tumpuan dan saling bergantian. Kemudian peserta didik juga mengamati gerakan kaki lunges belakang, di mana salah satu kaki diam dan kaki yang satunya bergerak ke belakang dan saling bergantian, seperti itu. Kemudian masuk ke gerakan kaki yaitu yang bernama mambo, gerakan mambo, di mana kaki kanan itu maju ke depan lalu melangkah ke belakang di belakang kaki kiri. Nah, jadi sedangkan kaki kiri hanya mengangkat namun diam di tempat, begitupun sebaliknya. Nah, kita masuk ke gerak selanjutnya yaitu peserta didik juga mengamati rangkaian gerakan ayungan lengan yaitu bicep curl. Jadi melalui pengamatan pelajaran dan peragaan peserta didik yang dianggap mampu atau contoh dari guru. Nah, jadi bicep curl itu seperti gerakan mengangkat barbel atau beban seperti ini. Buka tutup. Kemudian peserta didik juga mengamati gerakan ayunan lengan yaitu chest press. Nah, chest press ini gerakannya itu seperti dalam permainan bola basket itu seperti chest pass, tetapi ini hanya menekan saja ke depan seperti ini. Kemudian peserta didik masuk ke rangkaian gerakan yang selanjutnya pada ayungan lengan yaitu adalah cross arm. Nah, jadi pada saat gerakan cross arm ini bentuk gerakannya itu seperti bicep curl, tapi pada saat kedua tangan naik itu melakukan gerakan menyilang seperti ini, dan seperti itu diulang beberapa kali sampai 8 hitungan. Nah, kemudian siswa juga mengamati rangkaian gerak ayunan lengan yang bernama open the window. Jadi gerakan itu seperti kita akan membuka jendela. Jadi gerakan itu seperti mengangkat kedua tangan kemudian di depan wajah, kemudian buka seperti ini. Lalu kemudian ada gerakan pump. Nah, pada gerakan pump ini sama masih rangkaian ayunan lengan,
Pada gerakan palm ini kita seperti membentuk seperti sayap seperti ini setengah lengan ya. Kalau dalam berbaris itu kita buka tutup ke atas dan ke bawah seperti ini. Kemudian peserta didik juga mengamati rangkaian ayunan lengan yang bernama shoulder press up. Nah, pada shoulder press up ini seperti gerakan akhir pada ajang olahraga angkat beban itu ya. Nah, pada saat tangan itu sejajar dengan pundak kemudian ditekan ke atas rapat kedua lengan itu. Kemudian kita masuk ke gerakan selanjutnya yaitu tricep curl. Nah, pada gerakan tricep curl ini termasuk ke dalam gerakan langkah kaki. Nah, jadi gerakannya itu jadi seperti lari di tempat kemudian dilakukan dalam 8 hitungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase di mana menanya. Nah, pada saat proses menanya dan tanya ini, peserta didik saling mempertanyakan, yaitu bagaimana cara melakukan rangkaian gerakan langkah kaki pada senam ritmik atau senam aerobik yang dimediasi oleh guru. Nah, yang kedua itu peserta didik saling mempertanyakan bagaimana cara melakukan rangkaian gerakan ayunan lengan pada senam aerobik atau ritmik yang sama dimediasi oleh guru. Yang ketiga adalah peserta didik juga mempertanyakan bagaimana cara melakukan kombinasi gerakan rangkaian gerakan langkah kaki dan ayunan lengan yang dimediasi oleh guru. Nah, yang selanjutnya juga peserta didik juga mempertanyakan bagaimana cara melakukan rangkaian gerakan langkah kaki atau two touch yang dimediasi oleh guru. Dan yang terakhir juga peserta didik saling mempertanyakan yaitu bagaimana cara melakukan rangkaian gerakan langkah kaki atau knee up yang dimediasi oleh guru. Nah, yang selanjutnya adalah mengumpulkan informasi atau mencoba. Jadi peserta didik juga mempraktikkan rangkaian gerakan langkah kaki secara berkelompok, mencari jawaban yang dipertanyakan guru dengan menunjukkan nilai kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan disiplin. Jadi guru juga menyampaikan arti penting kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan disiplin yang dilakukan. Jadi guru juga mengamati semua tindakan tersebut yang dilakukan oleh peserta didik, yang dilakukan di tempat dan jadi di lapangan juga. Nah, sama juga sih. Jadi intinya itu guru juga mengamati apa yang dilakukan oleh para peserta didiknya. Jadi pada saat mempraktikkan gerakan langkah kaki dan langkah ayunan juga masih bisa diawasi oleh para guru. Yang selanjutnya adalah peserta didik mempraktikkan rangkaian gerakan secara berkelompok. Jadi mencari jawaban yang dipertanyakan guru dengan menunjukkan nilai kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan disiplin. Jadi guru juga menyampaikan arti pentingnya juga sama seperti yang tadi. Dan juga peserta didik mempraktikkan rangkaian gerakan kombinasi langkah kaki dan ayunan lengan. Jadi secara berkelompok mencari jawaban yang dipertanyakan guru dengan menunjukkan nilai sportivitas, tanggung jawab, dan disiplin. Jadi jawaban yang dipertanyakan guru dengan menunjukkan nilai-nilai tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah peserta didik juga mempraktikkan rangkaian gerakan kombinasi langkah kaki dan ayunan lengan. Jadi disertai dengan musik pengiring. Jadi secara berkelompok mencari jawaban yang dipertanyakan guru dengan menunjukkan nilai kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, itu karena sering diulang-ulang disebutkan karena itu sangat penting dalam hal pembelajaran. Jadi guru juga menyampaikan arti nilai-nilai tersebut di tempat dan sambil bergerak. Selama praktik, tugas peserta didik untuk saling mengkoreksi kesalahan temannya. Nah, yang selanjutnya adalah masuk ke fase di mana menalar atau mengasosiasi. Jadi peserta didik mempraktikkan rangkaian gerakan langkah kaki dengan ayunan lengan secara berkelompok, kemudian menemukan hubungan bentuk-bentuk gerakan langkah kaki dan ayunan lengan. Jadi dipadukan atau diselaraskan dengan irama atau musik. Nah, yang selanjutnya adalah mengomunikasikan atau saling berkomunikasi. Jadi peserta didik juga
menerapkan rangkaian gerakan langkah kaki dan ayunan lengan secara berkelompok dalam bentuk perlombaan dengan menunjukkan nilai kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan menghargai teman. Dan juga jangan lupa itu disiplin. Jadi guru juga sama sambil mengamati peserta didik selama berlomba. Jadi apakah peserta didik itu sudah dapat merangkaikan gerakan langkah kaki dengan irama musik atau tidaknya. Jadi seperti itu. Kemudian guru mengamati juga jalannya perlombaan. Bila ada peserta didik yang kurang semangat, jadi seperti misalnya itu gerakan yang dilakukan tidak seirama antara gerakan dengan irama atau musik dan peserta didik tidak mengakui, jadi langsung diperingatkan dan menyampaikan arti penting sportivitas selama bermain. Nah, kita masuk ke setelah permainan dan perlombaan sudah dilalui, kita masuk ke fase penutup dalam proses pembelajaran. Nah, alokasi waktu pada saat penutupan pada proses pembelajaran yaitu sekitar 15 menit. Nah, yang pertama yaitu salah satu peserta didik, jadi di bawah bimbingan guru melakukan gerakan pendinginan. Jadi setelah pemanasan kita juga akan melakukan pendinginan setelah melakukan aktivitas fisik. Jadi guru mempertanyakan apa manfaatnya. Jadi guru juga menyampaikan kemajuan yang diperoleh peserta didik. Jadi jadi secara umum dan kesalahan-kesalahan yang masih sering timbul saat melakukan praktik. Yang selanjutnya juga guru menginformasikan kepada peserta didik yang paling baik penampilannya selama melakukan aktivitas gerak ritmik atau gerak aerobik. Dan selanjutnya juga guru menugaskan peserta didik untuk membaca dan membuat catatan tentang rangkaian gerakan langkah kaki, otot-otot dominan yang bekerja saat berlomba aktivitas gerak ritmik atau aerobik. Kemudian setelah rangkaian-rangkaian tadi kita masuk ke akhir, yaitu pada saat fase penutup yaitu berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik dan menyampaikan salam. Karena sifat religius harus diutamakan bagi kita selaku umat yang beragama. Nah, yang kemudian adalah penilaian pembelajaran. Nah, jadi pada penilaian ini ada yang pertama itu pada penilaian pembelajaran, yang pertama itu adalah penilaian sikap sosial. Yang termasuk pada penilaian sikap sosial yaitu adalah jenis atau teknik penilaian. Yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah bentuk instrumen yaitu lembar pengamatan sikap sosial. Jadi aspek yang diambil juga pada saat penilaian sosial itu adalah sportif, kerjasama, toleransi, dan disiplin. Kemudian masuk ke penilaian pengetahuan. Jadi pada penilaian pengetahuan ini ada kisi-kisi instrumen penilaian pengetahuan aktivitas gerak ritmik. Nah, pada kompetisi dasarnya itu menganalisis gerak, materinya adalah aktivitas gerak ritmik. Indikator soalnya itu peserta didik mampu merinci rangkaian gerak langkah kaki pada senam aerobik. Kemudian bentuk soalnya itu adalah esai agar bisa lebih jelas dan lebih terperinci, dan juga adalah soalnya itu sebutkan contoh bentuk soalnya itu adalah sebutkan keterampilan gerak langkah kaki pada senam aerobik. Yang kedua adalah jelaskan keterampilan gerak langkah kaki pada senam aerobik. Nah, itu juga sudah dipersiapkan juga kunci jawabannya dalam setiap pembuatan soal. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan rencana pembelajaran kali ini atau RPP kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.